Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel baru saya, Ahmad Yusuf Firdaus. Channel ini akan berisi tentang materi-materi dasar yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Sebelum kita masuk kepada materi yang pertama, ada baiknya teman-teman membantu saya untuk subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten selanjutnya. Baik, sebagai materi pertama, kita akan membahas tentang tenses. Tentunya teman-teman sekalian di sini sudah terbiasa atau familiar dengan yang namanya tenses, karena sejak belajar di bangku SMP, SMA, atau mungkin sejak SD teman-teman sudah mendengar yang namanya tenses. Nah, sekarang kita mungkin tidak akan membahas tenses secara keseluruhan, tapi saya akan memberikan sedikit gambaran tentang tenses dulu, kemudian secara lebih spesifik nanti saya akan mencoba untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang past tenses. Teman-teman sekalian yang berbahagia, tenses itu memiliki arti waktu. Jadi secara harfiah, tenses itu bermakna waktu. Sehingga waktu itu dibagi menjadi 3 di dalam bahasa Inggris, yakni yang pertama adalah present, kemudian yang kedua adalah past, yang ketiga adalah future. Urutan ini tidak harus selalu demikian, tetapi yang perlu kita ketahui adalah tenses itu sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dengan progresif, dengan perfect, dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau kita mengkaji dari sisi grammar secara lebih mendalam, progresif dan sebagainya itu sebenarnya merupakan aspek. Mereka bukanlah tense, mereka adalah aspek karena mereka hanya memodifikasi waktu yang salah satu dari 3 waktu ini. Seperti contohnya past, ada di situ yang namanya past progresif. Jadi progresif ini tetap masuk ke dalam kategori past karena progresif ini hanya mendeskripsikan tense yang pas ini, karena progresif ini bisa muncul di present progresif, kemudian di future juga aspek ini bisa muncul, sehingga progresif sendiri bukanlah aspek. Oke, kita sekarang akan mencoba untuk membahas lebih spesifik tentang past tenses, mungkin tidak secara keseluruhan, tetapi secara singkat saja, yakni pembagian-pembagiannya dulu. Past tenses itu berarti tense ya, atau formula gitu ya, kalau kita lebih agar kita lebih mudah mengenalnya, karena itu yang biasa dikenalkan oleh guru-guru kita, formula yang digunakan untuk membuat kalimat yang mendeskripsikan tentang sesuatu yang terjadi sebelum sekarang. Jadi simple past itu fokus kepada kejadian yang terjadi sebelum sekarang. Nah, apa yang dimaksud dengan sebelum sekarang? Yang dimaksud dengan sebelum sekarang itu bisa 5 menit yang lalu, bisa 1 tahun yang lalu, bisa 1 bulan yang lalu, atau bisa kapan saja yang sebelum sekarang. Nah, yang pertama, jenis dari past tenses ini yang sering kali kita gunakan adalah yang namanya simple past. Simple past ini terbentuk atas subjek, predikat, objek, tetapi dalam hal ini predikatnya direalisasikan dalam bentuk past form, ya, bentuk kedua kalau kita lebih mengenalnya verb 2, ya. Di situ di dalam simple past kita menggunakan simple past untuk mendeskripsikan sesuatu yang sudah yang terjadi sebelum sekarang. Contohnya I ate I ate your bread this morning. Jadi dari kata eat kemudian menjadi ate yang bentuk kedua daripada eat, your bread this morning. Ini menunjukkan sesuatu yang terjadi sebelum sekarang, tetapi tidak harus selalu sesuatu yang biasa kita lakukan. Seperti yang tadi saya katakan, karena
I usually eat rice. Ya, saya biasanya makan nasi. Jadi kalau tadi pagi saya bilang I ate your bread, itu tidak ada masalah. Saya makan rotimu tadi pagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah past progressive. Past progressive ini terbentuk dengan formula subjek, kemudian ada was atau were, kemudian ada verb ing, ya predikatnya. Di situ ada verb ing, kemudian ada objeknya. Contohnya I was eating your bread this morning, atau this morningnya bisa dihilangkan diganti dengan keterangan yang lain. Biasanya past progressive ini tidak muncul serta-merta atau sendirian gitu ya. Kenapa? Karena past progressive ini menunjukkan sesuatu yang terjadi ketika hal lain terjadi. Jadi dia tidak berdiri sendiri, karena akan menjadi aneh kalau kita tiba-tiba bilang I was eating your bread. Itu orang akan bertanya-tanya kapan gitu ya. Sehingga untuk mencegah pertanyaan kapan itu kita membutuhkan klausa yang lain. Umpamanya I was eating your bread when you arrived home. Umpamanya ketika kamu tiba di rumah gitu ya. Nah, yang mana yang harus dijadikan progresif dan yang mana harus yang harus dijadikan simple past, yang durasinya lebih panjang itu ditulis dalam bentuk progresif. Dalam hal ini I was eating your bread, tentu ini mendeskripsikan sesuatu yang terjadi dalam durasi waktu yang lebih lama daripada when you arrived ya. Karena sampai itu tidak memakan waktu lama, tetapi eating your bread itu cukup lama. Atau ketika I was taking a bath when you called me, ya, taking a bath di situ membutuhkan durasi yang lebih lama daripada when you called me. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ada banyak hal lain sebenarnya, ada banyak jenis lain daripada past tenses ini yang perlu mungkin kita bahas di video-video selanjutnya, seperti present perfect. Kenapa present perfect masuk dalam kategori past tenses, kemudian ada past perfect dan sebagainya. Mungkin kalau memang teman-teman berkenan, kita bisa membahasnya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bersama atau akan saya coba jawab di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.